Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Silviana Mariwahen Maran, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang norma dan etika dalam MSDM di perusahaan guna untuk memenuhi tugas etika bisnis. Adapun topik pembahasan dalam materi yang saya bawakan ini, yang pertama ada pengertian norma dan etika, yang kedua pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, yang ketiga pengertian dan etika manajemen SDM, yang keempat perilaku yang tidak etis, yang kelima etika dalam perusahaan, dan yang terakhir itu ada pembahasan kasus. Topik pembahasan yang pertama di sini ada pengertian norma. Norma yaitu suatu kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan secara bersama-sama. Jadi norma ini merupakan suatu ukuran untuk manusia dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi nilai tersebut menjadi dasar pembenar bagi norma. Slide yang berikut di sini ada pengertian dari etika. Etika ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang mengandung arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika ini merupakan nilai-nilai, aturan hidup, dan tata cara yang baik dengan semua kebiasaan yang diikuti dan diturunkan dari seseorang ke orang lain, atau bisa juga dari satu generasi ke generasi yang lain, yang mana terwujud dalam pola perilaku, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Etika ini memerlukan sikap yang kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Karena etika ini merupakan suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia, yang mana etika ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain yang meneliti juga tentang tingkah laku manusia. Etika ini memiliki sudut pandang normatif, maksudnya etika melihat dari sudut pandang baik dan buruk terhadap perbuatan dari manusia itu sendiri. Yang berikut di sini ada pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama menurut Mattis and Jackson pada tahun 2012. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar bisa efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan dan keahlian mereka untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang mana bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat perusahaan itu memerlukannya. Yang berikut di sini ada pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia. Etika dan manajemen sumber daya manusia memiliki kaitan yang erat dalam mencapai sebuah tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia mengelola dan mengatur proses berjalannya sebuah aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam bekerja dan tetap menjaga nilai-nilai dan norma yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga organisasi akan memiliki karakter dan budaya yang kuat dalam proses organisasi maupun dalam proses bisnisnya. Yang berikut di sini ada perilaku yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Namun, apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat pada sesuatu yang tidak diinginkan.
Konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Tapi apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Perilaku tidak etis dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro yaitu etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, dan dengan karyawan. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan ataupun bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sedangkan perspektif makro meliputi suap penyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi yang mana akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya tersebut. Yang berikut di sini ada penyebab perilaku tidak etis yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek yang pertama, karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah sehingga menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik. Yang kedua, adanya pengaruh orang lain, dan yang ketiga, keluarga ataupun norma sosial yang menjadi penentuan dalam mempengaruhi perilaku karyawan tersebut. Adapun penyebab lainnya yaitu ada ethical dilemma, yaitu situasi di mana yang menyebabkan adanya pilihan-pilihan yang muncul yang berpotensi menghasilkan perilaku yang tidak dapat diterima. Etika dilema ini muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara personel, organisasional, dan profesional. Yang berikut di sini ada implementasi etika dalam perusahaan. Dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis, sudah tentu selain menentukan visi dan misi kemana perusahaan terus akan dibawa, ada hal penting juga, yaitu bagaimana perusahaan tersebut menjalankan perusahaan dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku di masyarakat tersebut. Perusahaan tersebut tidak boleh mengabaikan begitu saja dengan melihat semakin majunya zaman dan teknologi. Dalam hal ini, bagaimana peran manajer sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengelola dan merumuskan proses organisasi, baik melalui pengembangan organisasi dan juga kualitas, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam menerapkan etika yang baik dan tepat dalam perusahaannya tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu perusahaan harus mengetahui etika dan norma-norma yang berlaku di mana perusahaan tersebut berdiri. Yang kedua, perusahaan juga harus memiliki dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan juga dengan konsumen. Yang ketiga, perusahaan mampu menerima dengan lapang dada setiap komplain dan saran yang masuk untuk perbaikan perusahaan tersebut. Yang ketiga, perusahaan sebaiknya selalu memberikan program bantuan kepada masyarakat atau kepada konsumen melalui program CSR. Dengan adanya beberapa hal di atas yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap penilaian yang diberikan masyarakat atau konsumen kepada perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya sesuai dengan etika-etika yang berlaku di masyarakat atau yang berlaku di mana perusahaan itu berdiri. Yang berikut di sini ada pembahasan kasus. Pembahasan kasus Uber Technology Inc. merupakan perusahaan asal San Francisco yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan jasa transportasi
yaitu dengan menghubungkan konsumen dan sopir melalui sebuah aplikasi. Kantor cabang Uber Teknologi Inti Indonesia mengalami satu kasus pelanggaran etika mengenai lokasi bisnis. Pelanggaran ini berawal dari seorang karyawan yang menyogok atau menyuap salah seorang polisi lokal agar tetap diizinkan untuk beroperasi di daerah yang sebenarnya di luar zona bisnis. Mengetahui hal tersebut, kepolisian langsung menindaklanjuti dengan menyelidiki siapa saja pihak yang harus dihukum. Setelah diselidiki, ternyata ditemukan bahwa CEO Uber Teknologi cabang Indonesia yang menjabat pada saat itu turut andil dalam pelanggaran karena menyetujui laporan administratif mengenai pengeluaran atas suap menyuap tersebut. Sementara itu, pihak pusat dari Uber Teknologi langsung meminta maaf kepada Menteri Perhubungan Indonesia serta mengambil tindakan dengan memecat karyawan dan CEO tersebut sebagai konsekuensi telah melakukan pelanggaran etika bisnis. Kesimpulan dari kasus tersebut, kantor cabang Uber Teknologis mengalami kasus pelanggaran etika di mana salah satu karyawan yang menyogok salah seorang polisi lokal agar diizinkan untuk beroperasi yang dimana sebenarnya di luar zona bisnis, dan setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, CEO kantor tersebut turut terlibat dengan kasus ini karena menyetujui laporan administrasi pelanggaran atau pengeluaran atas suap menyuap. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, salam dan bahagia.